Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sucinta Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan itu materi tentang perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Baiklah, yang pertama itu utility software. Utility software itu adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola, mengoptimalkan, dan menjalankan berbagai tugas pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak ini berbeda dari perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti pengolahan kata, desain grafis, atau permainan. Selanjutnya itu fungsi utama utility software itu yang pertama itu pembersihan dan pemeliharaan, yaitu program utilitas seperti pembersihan sistem atau pemeliharaan sistem membantu membersihkan file sementara dan file sampah lainnya untuk meningkatkan kinerja sistem dan ruang penyimpanan. Yang kedua itu keamanan, yaitu utilitas keamanan seperti antivirus, anti-sware, dan firewall, melindungi sistem dari ancaman wirewall, serangan jaringan, dan aktivitas berbagai lainnya. Yang ketiga itu optimasi sistem. Optimasi sistem adalah utilitas optimisasi sistem membantu mengoptimalkan pengaturan sistem, mengurangi beban pada sumber daya sistem, dan mempercepat kinerja komputer. Selanjutnya itu manajemen file, yaitu program utilitas ini membantu pengguna dalam mengelola dan mengatur file dalam folder. Yang selanjutnya itu yaitu backup dan pemulihan data, yaitu utilitas ini digunakan untuk membuat salinan cadangan data penting dan memulihkan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Yang kelima itu utilitas disk, yaitu program utilitas disk membantu dalam mengelola dan memformat disk. Selanjutnya itu utilitas jaringan, yaitu untuk penggunaan dalam jaringan ada utilitas yang membantu dalam pemantauan jaringan dan manajemen koneksi dan pemecahan masalah jaringan. Selanjutnya itu sistem pendukung manajemen atau MSS adalah manajemen support system, sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan dalam mengelola informasi, menganalisis data, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang efektif. Sistem ini menyediakan berbagai alat dan fungsi yang dapat digunakan oleh manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan bisnis. Komponen utama MMS itu yang pertama itu sistem pendukung keputusan, yaitu sistem ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, analisis data, dan alat simulasi untuk memprediksi hasil dari berbagai skenario. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen, yaitu menyediakan sistem informasi yang terstruktur dan terorganisasi tentang kinerja bisnis dan berbagai aspek operasional perusahaan. Yang ketiga itu sistem pendukung manajemen strategis. Itu sistem ini fokus pada strategi jangka panjang perusahaan dan membantu manajer dalam perencanaan strategis, analisis lingkungan bisnis, dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu sistem pendukung manajemen taktis, yaitu membantu manajer dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dengan menyediakan informasi operasional, analisis kinerja, dan alat perencanaan taktis. Selanjutnya itu sistem pendukung manajemen operasional, yaitu mendukung kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dengan menyediakan informasi tentang proses bisnis, manajemen inventaris, pengelolaan produksi, dan lainnya. Selanjutnya itu sistem pengelolaan transaksi, yaitu jenis sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis sehari-hari secara efisien dan akurat. Transaksi ini mencakup berbagai kegiatan seperti penjualan, pembelian, dan pemrosesan pembayaran, pembaruan inventaris, dan kegiatan operasional lainnya. Karakteristik dan fungsi TPS yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi, yaitu mencatat setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam sistem, termasuk detail seperti waktu transaksi, jumlah item yang terlibat, dan informasi terkait lainnya. Yang kedua itu validasi dan verifikasi, yaitu sistem ini
memvalidasi data transaksi untuk memastikan keakuratannya dan melakukan verifikasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang sah. Yang ketiga itu penyimpanan data, yaitu TPS menyimpan data transaksi dalam basis data atau penyimpanan yang terstruktur. Yang selanjutnya itu proses pemrosesan transaksi, yaitu setelah transaksi divalidasi, TPS mengolah data transaksi sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu integritas data, yaitu sistem ini memastikan integritas data dengan memastikan bahwa transaksi yang dicatat dan diproses sesuai dengan standar keamanan dan kontrol internal. Selanjutnya yaitu ketersediaan dan ketahanan, yaitu TPS harus dapat beroperasi secara terus-menerus dan memiliki kemampuan untuk mengatasi gangguan atau kegagalan sistem dengan cepat untuk menjaga ketersediaan layanan. Selanjutnya itu otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimasi dan meningkatkan efisiensi berbagai tugas dan proses administrasi di lingkungan kantor. Komponen utamanya itu pengelolaan dokumen, yaitu sistem otomasi perkantoran membantu dalam pengelolaan dokumen seperti surat menyurat, laporan, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kedua itu manajemen waktu, yaitu OA mencakup alat dan aplikasi untuk manajemen waktu seperti kalender elektronik, jadwal pertemuan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu komunikasi. Sistem OA menyediakan berbagai alat komunikasi seperti email, pesan instan, dan konferensi video untuk memfasilitasi komunikasi antara karyawan tim dan mitra bisnis efisien. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. OA dapat mencakup aplikasi manajemen proyek untuk mengatur tugas, jadwal, anggaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu manajemen keuangan. Sistem otomasi keuangan membantu dalam manajemen keuangan kantor, termasuk pembayaran, pengelolaan anggaran, pelacakan biaya, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia, yaitu OA dapat digunakan untuk manajemen sumber daya manusia seperti pengelolaan karyawan, pengajian evaluasi kinerja, dan pelatihan. Selanjutnya itu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yaitu sistem informasi yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks. Ada beberapa komponen DDS itu, yang pertama database. DDS menggunakan database yang berisi data operasional dan historis yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu model analitis, yaitu DDS menggunakan model matematis dan statistik untuk menganalisis data, memprediksi hasil, dan mengidentifikasi pola atau tren yang relevan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu alat analisis, yaitu sistem ini dilengkapi dengan berbagai alat analisis seperti teknik pemrosesan data, analisis statistik, pemodelan prediktif, dan visualisasi data. Selanjutnya itu interaksi pengguna. DDS dirancang untuk memungkinkan interaksi antara pengguna dengan sistem melalui antarmuka dan user friendly, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, melakukan analisis, dan mengambil keputusan. Selanjutnya itu sistem laporan, yaitu DDS dapat menghasilkan berbagai laporan dan output yang membantu pengambil keputusan dalam memahami hasil analisis, mengulasi opsi alternatif. Selanjutnya, yaitu sistem pendukung eksekutif adalah jenis sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu eksekutif dan manajer tingkat atas dalam proses pengambilan keputusan strategis dan manajerial. Ada beberapa karakteristik dan fungsi. Yang pertama itu pengambilan keputusan strategis. Yang kedua itu akses informasi tersentralisasi. Yang ketiga itu analisis data dan kompleks. Yang keempat pelaporan eksekutif. Yang kelima pemantauan kerja. Dan keenam interaksi dan kolaborasi. Baiklah itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.